Jadi nanti biar teman-teman kita yang datangnya belakangan bisa mengisi bangku yang paling belakang. Mari Bapak Ibu, kalau ada di depannya yang bangkunya kosong, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Agar yang belakangan datang bisa mengisi bangku yang ada di belakang. Dan mohon perhatiannya untuk menonaktifkan terlebih dahulu ponselnya agar ibadah kita berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, dilihat lagi bangku yang ada di depannya, kalau kosong boleh pindah ke depannya. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat siang semuanya. Baik, kita mau menikmati setiap hadirat Tuhan pada siang hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat menyatu dengan hadirat Tuhan. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Fransiskus untuk maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali pada pagi menjelang siang ini, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas anugerah, atas berkat, juga atas bimbingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Tuhan, pada hari ini kami ingin mengadakan ibadah sesi kedua Tuhan. Engkau berkati Tuhan, hamba-hambamu yang akan melayani-Mu hingga nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur siang ini Tuhan. Tuhan persiapkan kami dari rumah kami masing-masing datang ke tempat ini untuk memberikan hati dan syukur kami. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami bawa apa yang ada pada diri kami. Kami mau persembahkan sebagai korban syukur kami.
kehendaknya di hidupku. Katakan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami bawa hati kami dengan segenap hati kami, semua karena anugerah-Mu lepas semua hak kami Tuhan. Kehendaknya hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
kami ya Tuhan. Itulah kesukaan hati. Mengikut Engkau dan mengiring Engkau. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatanku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan jadikan kami dengan sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Kau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, boleh sama-sama katakan Amin. coba boom kanan dan kirinya katakan kamu luar biasa. Boom tekanan kirinya katakan kamu luar biasa. Amin. Semuanya dalam keadaan diberkati, amin. Amin. Katakan denganmu Tuhan kami akan mampu berjalan. Melewati setiap lembah air mata. Yang bersuka cita angkat tanganmu katakan haleluya. Woo! Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Come on. Kau pegang hidupku, segenap jiwaku, sepenuh
katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Apakah sudah menerima amplop persembahan? Yang belum boleh angkat tangannya supaya Asa dapat membantu. Kita hanya persembahan satu kali. Jadi mohon beri yang terbaik. Amin. Doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Arifin dan kolektan kepada Saudara Ferdi dan Saudara Anggi. Haleluya. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu teman-teman semua. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebentar mengucap syukur bila mana saat ini kami boleh hadir di tempat ini. Kami boleh merasakan sukacita bersamamu Tuhan dalam penyembahan, dalam pemujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan semua karena anugerah kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan. Bila mana sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, baik persembahan umum, diakonia maupun perpuluhan. Kami tahu Tuhan terlebih dahulu Engkau memberkati kami Tuhan. Dan sudah selayaknya kewajiban kami Tuhan mengembalikan sebagian daripada berkat-Mu ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan terlebih dahulu Tuhan. Sehingga persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum sampai di kerajaan surga-Mu. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat lagu pujian. Kami bawa yang terbaik yang kami miliki untuk-Mu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, Persembahanku ini ku ingin Engkau menerima borong syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Kamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, bagai persembahanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak Ibu buat setiap taburannya. Tuhan Yesus lipat gandakan setiap apa yang menjadi kebutuhannya. Dan kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya undang semuanya kita untuk bangkit berdiri. Kalau sebentar kita akan perjamuan kudus, mari kita persiapkan hati yang terbaik. Hanya karena salib-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu, kami kuat sampai hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Sekali lagi katakan, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu mengadakan mujizat dalam hidup kami. Amin. Abang berdoa saat ini biarlah dalam pemberitaan firman-Mu kami semua boleh menerimanya sebagai firman yang hidup. Amin. Yang membawa kami kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, bahkan mereka yang mengikuti dari rumah, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini biarlah kita boleh dengan baik mendengarkan firman Tuhan. Seberapa kita yang hadir, kita harus mempersiapkan hidup kita sehingga hidup kita bukan lagi hidup yang biasa-biasa, tetapi menjadi hidup yang berkualitas. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, satu judul, perkataan yang menjadi berkat. Haleluya. Perkataan yang menjadi berkat. Haleluya. Siap Bapak Ibu? Iya, jadi kita harus buka hati sekalipun kita ditabrak. Iya kan, kalau firman yang nabrak kita silakan. Karena itu akan membuat kita langsung trauma, iya kan? Kalau sudah ditabrak itu trauma, iya kan? Langsung tidak mengulanginya lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita lihat firman Tuhan. Next. Dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini beribadah. Yang setuju katakan amin. Iya. Saya tahu Bapak Ibu sudah meninggalkan aktivitas yang biasa Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu datang ke tempat ini mengeluarkan bensin, solar, pertamax, ataupun mengeluarkan tenaga untuk jalan kaki. Saya berdoa tidak ada yang sia-sia, amin. Haleluya. Karena Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ada hal yang membuat ibadah itu sia-sia dan tidak ada arti kalau kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Makanya Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri dan dikatakan sia-sia ibadahnya. Makanya terkadang ada orang berkata seperti ini, kayaknya dia sia-sia datang beribadah karena hidupnya tidak menjadi berkat. Karena hidupnya sama dengan orang dunia, sama orang yang di luar sana. Tetapi hidup kita akan berbeda dari yang sebelumnya. Waktu kita beribadah membawa hidup kita kepada Tuhan, memanfaatkan waktu yang ada, menyerap semua apa yang berlaku dalam ibadah itu. Baik dalam pujian, baik dalam penyembahan, baik dalam firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang bebal yang tidak bisa berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Tuhan rindu ibadah kita, ibadah yang berkenan di hadapannya. Ya, jadi ini sederhana sebenarnya firman Tuhan. Kita dengar, lakukan, maka Bapak Ibu akan mengalami pemulihan. Mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya rindu suami-suami, istri yang berselisih hari ini, atau hubungannya dengan anak, dengan mertua kurang baik, pulang dari tempat ini semua berdamai. Maka sia-sia ibadah kita tidak akan sia-sia.
Tetapi ibadah kita, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka hatimu, dengarkan ini dengan baik, lakukan pulang dari tempat ini, maka Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Next. Oke Bapak Ibu, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang menjadi korban perkataan. Mungkin Bapak Ibu salah satu korbannya. Atau Bapak Ibu sudah memakan korban. Bisa aja kita menjadi korban atau sudah ada korban kita, kan begitu kan? Karena kita ini memang diciptakan unik adanya. Iya kan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu artinya unik dan itu naturalnya. Tetapi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan teman-teman yang ikut live, saya percaya senang melihat orang senang. Dan susah hati juga melihat orang susah. Artinya kita mau, kita semua sama-sama senang. Amin. Iya. Tetapi ada orang yang sampai bunuh diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada penindasan di sosial media lewat kata-kata. Ada penghakiman yang dilakukan. Sehingga kita kehilangan muka. Siapa di sini yang pernah kehilangan muka? Mukanya masih pas, belum hilang. Artinya ada rasa malu karena perbuatan orang lain. Mengata-ngatain jelek lah, membongkar aib lah. Itu semua sedang membuat kita menjadi malu. Mukanya sih nggak hilang, tapi malu. Bahkan ada orang sampai bunuh diri karena tidak kuat melihat orang lain lagi. Rasa malu. Mungkin pernah selingkuh. Mungkin pernah melakukan kejahatan yang lain. Atau yang lain dan yang lain. Itu bisa dibongkar, dibuka, ataupun disebarkan. Itu membuat orang menjadi malu. Malu. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tugas kita bukan mempermalukan. Haleluya. Mungkin selama ini kita masih suka bongkar-bongkar gitu loh. Ya kan? Memperkatakan, mempermalukan. Sekarang bukan waktunya lagi. Sekarang ini lebih tertuju kepada diri sendiri. Apakah saya sudah beribadah dengan baik? Apakah ibadah saya sudah layak? Sesuai dengan apa yang dikatakan Yakobus, tidak boleh ibadah kita ibadah yang sia-sia. Tetapi setiap jam-jam ibadah kita, jam-jam ibadah yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Dikatakan tadi kita harus bisa kekang lidah kita. Berita bohong yang disebarkan untuk sebenarnya membuat keributan. Kalau memang kerinduan kita untuk membuat semua aman, nyaman, tenang, maka sekalipun kita tahu kekurangan orang lain, kita tahu kejelekan orang lain, itu kita simpan rapat-rapat. Tetapi karena ada pola pikir kita untuk membuat kekacauan, keributan, maka kita perkatakan. Segini kita lihat, kita katakan segini. Secuil yang kita tahu, tetapi yang kita perkatakan segudang. Bagaimana biar terjadi keributan. Anak-anak Tuhan pulang dari tempat ini. Bahkan Bapak Ibu ke depan yang melihat YouTube kita nantinya. Siapapun kita, mari. Kita cepat beralih, waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada waktu yang lama lagi. Sebentar-bentar kita dengar sudah kabar innalillahi wa inna rojiun. Sebentar-sebentar udah rip. Orang Batak masih enak ngomongnya, dison maradian. Artinya di sini berhenti, sudah mati. Sebentar-sebentar. Jadi nggak ada waktu kesempatan. Kemarin kita dengar ekonomi semakin merosot. Cari uang itu sekarang sulit. Tantangan terlalu banyak, saingan terlalu banyak. Kalau tidak beribadah lagi dengan sungguh-sungguh, dari mana datang pertolongan?
Sebab pertolongan setiap orang percaya datangnya daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, berarti kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Next, lanjut. Kita mau belajar, ini cuma 3 poin. Apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita merupakan kata-kata yang penuh berkat? Karena tidak jarang Bapak Ibu Saudara sekalian sering terjadi. Anak-anak kutuki orang tua juga kutuki anak-anak. Menantu, mertua, gembala, jemaat, sesama pelayan Tuhan. Sering ada kata-kata yang bukan kata-kata yang membangun, mendorong, menyemangati. Tetapi menjatuhkan, merendahkan. Sementara kita ini di hadapan Tuhan sama Bapak Ibu. Saya mau katakan gembala dengan jemaat itu tidak ada bedanya. Perbedaannya waktu kita semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tetapi tetap saling menghormati. Itu intinya. Suami istri tidak ada bedanya. Kalau ada suami berkata, bukan tugas saya nyuci piring, perlu dipertanyakan. Halo? Tidak ada bedanya, yang membedakan itu adalah posisi. Memang Tuhan sudah buat suami itu sebagai kepala. Saling menghormati, saling menghargai, itu yang membuatnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita merupakan kata-kata yang penuh berkat? Tadi pagi saya katakan waktu kita berkata sesuatu itu akan kembali kepada kita. Kalau kita perkatakan kata-kata berkat, berkat itu akan kembali kepada kita. Kalau kita perkatakan kata-kata kutuk, kutuk itu akan kembali kepada kita. Karena setiap apa yang kita perkatakan itu mencipta. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan punya kuasa. Haleluya. Masih ada kata-kata yang mengatakan kepada anak-anaknya kata-kata dari ragunan atau kebun binatang? Masih? Bertobat sebagai orang tua juga. Harus bertobat. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ada anak-anak yang berkata kepada orang tuanya bawel, cerewet, orang tua nggak tahu diri. Kalau masih ada bertobat anak-anak kita. Semua bertobat. Ini waktunya kita memperkatakan kata-kata berkat agar menjadi berkat. Oh haleluya, haleluya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh Erik biar cepat dia pikir langsung kunci satu ya. Oh, bukan. Daripada telat ya. Yang pertama berbicara setelah mendengar. Ini kelemahan. Kadang-kadang belum baik mendengar, belum didengar sudah bicara. Didengar cuma sedikit, yang dibicarakan banyak. Itu waktu di sekolah pernah saya tugas bahasa Indonesia. Dikasihnya cuma 1 kalimat. Tetapi kita harus jabarkan itu seluas-luasnya. Mengarang. Kita hidup bukan mengarang. Haleluya. Kita hidup bukan mengarang. Apalagi kata-kata yang kita dengar jangan dijabarkan terlalu dalam. Karena pikiran orang yang berkata itu dengan pikiran kita berbeda. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ini dikatakan ingat hal ini. Apa itu? Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Halo? Bapak Ibu sudah cepat mendengar? Mana lebih cepat mendengar atau berkata-kata? Berkata-kata, ya harus menyadari. Orang jujur masuk surga. Mungkin Bapak Ibu berkata khotbahnya kok begini. Anak SMP juga bisa khotbah begini, betul. Tetapi untuk melakukan memang sulit. Dan ini harus berulang-ulang disampaikan agar kita menjadi orang yang berbeda ke depannya. Karena Bapak Ibu yang lagi anak-anak, sekarang masih anak muda, nantinya sudah menjadi orang tua. Yang orang tua hari ini besok sudah menjadi engkong-engkong, cim-cim. Jadi semua ada rotasinya. Haleluya. Jadi ini firman buat semua.
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Pasang telinga. Makanya waktu firman disampaikan, mari siapkan dirimu. Kalau nggak disuruh buka ayat di handphone, diam dulu. Paling Pak Hari karena foto-foto enggak apa-apa. Iya kan? Apalagi tidur jangan. Makanya saya katakan kalau ada yang tidur di sampingmu colek. Kalau nggak kau colek kau berdosa. Oke? Coba lihat kiri kanan, ada yang tidur? Colek, kalau nggak kau berdosa. Upah dosa adalah maut. Maut itu kematian. Mau mati? Mau kedapat maut? Bangunkan yang tidur. Ada yang ngobrol-ngobrol, colek dia, jangan ngobrol. Gue terganggu. Haleluya. Agar apa? Agar kita dengar dengan baik pesan-pesan Tuhan. Dan kita waktu mendengarkannya bisa berbicara. Karena lewat dari sini Bapak Ibu diutus oleh Tuhan ke komunitasmu. Mana komunitasmu? Rumah tangga? Iya. Engkau diutus untuk rumah tanggamu. Dalam pekerjaan bisnismu engkau diutus ke sana untuk memperkatakan ini sebenarnya. Sehingga siapapun yang bertemu dengan kita diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Dikatakan cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Saya mau tanya, Bapak Ibu lebih cepat marahnya atau mendengar? Belum berbicara sudah marah dulu. Dari sorotan matanya sudah ketahuan dia marah. Pertama matanya dulu melotot. Suaminya baru pulang. Masa segini katanya gitu. Masa segini gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Kalau kita mendengar dengan baik, kita akan bisa berkata-kata dengan baik. Bahkan emosi kita bisa kita redam. Semua punya emosi. Ibu-ibu, saya mau katakan suamimu pasti punya emosi. Kalau enggak emosi enggak normal. Haleluya. Suami-suami, istrimu juga punya emosi. Kalau dia tidak emosi, tidak normal. Tetapi yang membedakan waktu kita mendengarkan baik firman Tuhan, kita cerna sehingga emosi itu ditekan. Artinya lebih sabar. Tapi sabar ada batasnya Pak, iya betul. Antara Indonesia dan Singapura juga ada batasnya. Ada batasnya, iya. Sampai kapan? Sampai orang-orang di sekitar kita mengalami pemulihan. Mengalami pertobatan. Haleluya. Gembala sabar enggak sabar. Sabar tetap. Menantikan. Domba-dombanya semua kenyang-kenyang, amin. Sabar menunggu. Waktu kenyang. Apa yang terjadi? Gembalanya juga dikenyangkan. Haleluya. Jadi antara domba dan gembala sama-sama kenyang. Karena waktu dombanya tidak kenyang, gembala juga pasti terus cari rumput yang hijau. Tetap menuntunnya. Tetapi kalau suka berontak bagaimana Pak Gem? Tetap dituntun. Haleluya. Mari, yang pertama berbicara setelah mendengar. Jangan ada belum dengar apa-apa langsung ngamuk-ngamuk, langsung histeris, langsung kesetanan, jangan. Haleluya. Sebab memang itu kelebihan daripada setan. Setan tidak pernah kemanusiaan, tetapi manusia sering kesetanan. Itu akibat tidak baik mendengar. Sekarang baik-baik mendengar. Katakan kiri kanan baik-baik dengar ya. Oke, next Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satu bentuk nyata dari pengakangan lidah adalah belajar mendengar orang lain. Ya, mendengar orang lain itu baik. Tetapi jangan salah, kita juga harus izinkan orang lain juga bicara. Jangan hanya kita bicara, orang lain mendengar, atau kita hanya mendengar, orang lain bicara. Harus ada timbal baliknya. Karena tadi pagi saya katakan, waktu saya mendengarkan seorang bapak bicara panjang lebar, akhirnya saya 5 watt. Iya kan, 5 watt akhirnya begini. Pertama-tama serius, tapi lama-kelamaan jadi
5 watt. Apalagi nggak jalan kopi luwak, itu udah pastilah. Udah pasti. Itu 5 wattnya itu memang aduh ya. Ya, jadi mari Bapak Ibu ya kita kekang lidah kita. Karena itu akan membuat kita bisa dengan baik mendengar. Ya, berkata-kata dengan benar. Menahan emosi lebih lagi. Ya, haleluya. Iya. Biasakan diri kita, sebab ini adalah belajar. Belajar itu terus, tidak ada habis-habisnya. Amin. Berpikir dulu sebelum berkata-kata. Nanti penyesalannya terlalu lama. Jadi berpikir dulu, benar enggak ya? Benar enggak ya? Benar enggak ya? Aku tanya langsung ke orangnya. Itu lebih baik. Daripada baru dengar sedikit, kamu diomongin loh. Masa? Waduh, dia juga ngomongin gua. Wah, itu udah pasti tuh. Terbongkar rahasia semua. Ya, jadi dengar dulu dengan baik. Oh ya, gitu. Ya udah kita doakan. Tapi dalam hati panas sebenarnya. Ya udah kita doakan. Gitu ya. Oke, next, Bapak Ibu. Yang kedua, berbicara tanpa emosi. Ini nih. Apa di sini yang berbicara sering emosi? Ya itu dia. Itu dia si jali-jali. Iya, berbicara tanpa emosi sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi setoran-setoran kurang. Kebutuhan banyak. Mau bayar ini, mau bayar itu. Aduh. Iya, itu kelemahan. Mari Bapak Ibu kita terus belajar ya. Dikatakan firman Tuhan dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari hari ini biarlah kita berbicara tanpa emosi. Amin. Senyum saja, senyum dulu. Maka saya bilang Pak Nugroho dengan Bu Esther itu beda. Pak Nugroho senyum dulu baru bicara. Kalau Bu Esther melotot dulu baru bicara. Iya kan? Seperti itu, berbeda mereka berdua. Tetapi memang Tuhan persatukan ya. Karena pernikahan itu tidak sama. Ya, tetapi iya gitu dia ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian berbicara tanpa emosi. Tapi Pak Gembala sering emosi, ya emosi itu juga bisa. Tetapi harus terkontrol. Harus dikontrol, kalau enggak lama-lama kita sakit. Lama-lama kita akan menjadi orang pemarah. Jadi berbicara tanpa emosi memang sulit. Tetapi pasti bisa. Amin. Banyak-banyak senyum. Sekalipun di sini memang udah meluap-luap tapi senyum. Ya. Ibu Risma saya lihat tidak pernah marah sama Pak itu kalau ngomongnya, senyum dulu baru ngomong sama Pak Citompul ya. Sehingga mengalirlah berkatnya terus. Ya, setoran lancar, iya kan? Haleluya, next. Emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jelas emosi itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Ya. Kenapa suami-suami kurus, suami istrinya gemuk-gemuk? Itu bisa juga karena jangan bilang tertekan batin. Ya, tapi bisa juga. Ya. Tidak bisa berpikir dengan jernih kalau sudah emosi terlalu tinggi. Karena pikiran yang jernih akan ketutup dengan emosi itu sendiri. Sebab kemarahan seringkali membuat kita salah dalam berkata-kata dan juga mengambil keputusan. Makanya nggak heran. Orang kalau lagi emosi banyak keputusan-keputusan yang salah. Sehingga ada penyesalan di belakangnya. Hari ini Bapak Ibu jangan ikuti emosi kita. Kalau emosi firman Tuhan katakan udah, engkau lipat tangan, berdiam diri berdoa. Amin. Maka emosimu akan segera mereda dan pikiran-pikiran yang jernih ada di sini. Haleluya. Suami yang ada sekarang, istri yang ada sekarang, jangan pernah berpikir untuk menggantinya. Setuju katakan amin. Karena itu sudah pilihan kita. Tetapi saya nggak tahu Pak begini akhirnya. Sabar. Doakan. Haleluya. Maka engkau akan lihat perubahan itu. Dan engkau akan berkata, suamiku, istriku. Maka kita orang yang paling berbahagia. Bukan orang yang paling berbahaya. Jangan seperti si bolot. Saudara-saudara yang berbahaya katanya. Padahal berbahagia. Perkataan tidak terwujud sebenarnya, tetapi sekali diucapkan perkataan itu bisa saja menusuk dan melukai hati.
orang yang mendengarkannya. Dia tidak ada wujudnya, tetapi dia bisa melukai. Dan luka itu susah untuk disembuhkan. Makanya sebelum terucap kata-kata yang melukai, mari kita tenangkan dulu emosi kita. Sehingga kata-kata yang keluar itu kata-kata yang memberkati. Amin. Perhatikan. Harus berpikir dengan panjang. Kita itu sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Berpikir panjang. Jangan asal keluar kata-kata itu. Sehingga kedepannya kita malu. Malu. Karena memang harimaumu itu mulut. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar menguasai diri. Sehingga ibadah kita ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Simpel saja Bapak Ibu. Hanya bisa mengekang lidah saja dikatakan ibadah kita menjadi ibadah yang sejati dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau tidak bisa mengekang itu, maka sia-sialah ibadah kita. Saya tidak mau Bapak Ibu sia-sia datang ke tempat ini. Udah cantik-cantik, make upan, sisiran. Ke salon dulu sebelum beribadah. Ya kan, pria-pria pakai parfum yang tidak biasa pakai parfum beribadah. Sia-sia karena apa? Karena hanya satu itu yang Yakobus katakan tidak bisa mengekang lidah. Karena dari situlah sumber kejahatan. Luka-luka termasuk dibuat oleh lidah itu. Ibu Stephen tidak akan terluka kepada saya selalu begini-begini, saya begini, enggak. Iya kan? Saya enggak kasih dia sesuatu, dia enggak terluka. Tetapi waktu saya katakan, Ibu Stephen udah pendek, gendut, jelek lagi begitu, hidup lagi gitu. Pasti seumur hidup dia terluka atas saya. Iya kan? Untuk melepaskan itu harus didoakan jungkir balik di sini. Tetapi dia tidak terluka kalau dia lagi bungkus, Bu Stephen jangan bungkus. Dia tidak terluka, oh iya Pak Gem, ada yang belum dapat ya? Iya, enggak terluka. Iya kan, enggak kan? Biasa aja kan? Biasa aja. Iya kan, dipalas. Saya berapa kali tegur, tapi dia senyum-senyum aja, enak-enak aja. Tapi waktu saya berkata, kata-kata yang gak baik kepada dia akan terluka. Dia akan benci ke saya, ke istri saya, ke anak-anak saya. Bahkan untuk datang ke tempat ini juga dia, oh gak emang di situ doang gereja, pasti begitu. No, natural manusia. Itu kata-kata lidah itu sangat luar biasa. Makanya Yakobus katakan tidak bisa ngekang lidah, ibadah kita sia-sia. Tetapi waktu kita bisa ngekang itu lidah, maka kita akan menjadi berkat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, pulang dari sini, saya akan mendengar dari saudara-saudara, dari keluarga, bahkan dari orang-orang terdekat Bapak Ibu, bahwa jemaat pipa semua menjadi berkat. Amin. Haleluya. Kalau kita tahu sakit, kita doakan, puji Tuhan, sembuh ya Ci, kok udah gitu aja. Dia lagi lemah, maju terus. Hanya itu saja sebenarnya sudah jadi berkat. Next. Yang terakhir. Wah, terakhir ini mujizat terjadi pastinya. Haleluya. Berbicara dengan tuntunan firman. Kita butuh firman Bapak Ibu. Kita butuh firman. Firman Tuhan kita butuhkan untuk mengubah hidup kita. Kita tidak bisa berubah kalau hanya dengan nasihat-nasihat, peribahasa-peribahasa. Tidak bisa. Karena itu tidak berkuasa. Tetapi firman Tuhan itu sangat berkuasa mengubah kita. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhanlah yang bisa mengubah Ibu Ebe. Ya kan? Waktu kami ngobrol-ngobrol berbicara dia nggak berubah. Tetapi waktu firman Tuhan berkata kepada dia berubah. Haleluya. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Bukan hanya tubuh saja tetapi jiwa juga diselamatkan oleh firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini sangat penting. Anak-anak muda, engkau menjalani masa mudamu, firman yang hidup ini akan menuntunmu kepada keberhasilan yang sesungguhnya. Dulu saya berdoa, Tuhan kok gak ada sarjana sih jemaat Tuhan yang saya layani. Itu kita doakan. Kita di kampung, wajar. Tamatannya ini. Kok gak ada sarjana Tuhan?
Kok nggak ada sarjana yang datang ke sini jemaat? Tetapi beda cara Tuhan bekerja. Bukan yang datang jemaat yang sarjana-sarjana, tetapi Tuhan munculkan dari sini sarjana-sarjana. Amin. Haleluya. Beberapa tahun ke depan kita akan melihat anak-anak kita banyak yang sarjana semua. Haleluya. Ini doa kita. Kita berkata, Tuhan kirimkan raja-raja ke tempat ini. Memang ada raja-raja juga yang dikirim. Tetapi Tuhan munculkan raja-raja dari tempat ini. Amin. Sehingga kita sudah bergumul buat parkiran. Karena di tempat ini semua akan menjadi raja. Haleluya. Amin. Iya. Bisa mengimani Bapak Ibu jadi raja? Kalau raja guguk, dia berkata, ya saya sudah raja guguk dari dulu. Tetapi bukan itu yang kumaksud. Raja-raja itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang punya fasilitas. Bapak ibulah orangnya. Caranya bagaimana? Ini firman, hidupi. Buang semua kejahatan, buang semua pikiran kotor. Terima firman dengan lembut. Maka itu akan mengubah hidup kita. Haleluya. Dulu saya ingat waktu kita lagi jemaat mula-mula. Motor yang parkir di depan tidak ada yang punya plat. Yes. Kalaupun ada platnya mati. Kalau datang hujan seperti ini, itu di belakangnya ini pasti kecipratan semua. Pasti kotor semua. Ya. Jangan kata. Pak Pran juga alami dulu. Pak Endang alami dulu. Sekarang motor mereka sudah baru-baru. Haleluya. Sayanya yang kebalik. Mau kemana-mana gak ada motor. Haleluya. Tetapi saya bangga, bahagia. Kalau saya mau besuk tinggal telepon. Pak, ayo Pak besuk kebun. Siap Pak. Padahal saya butuh motornya sebenarnya gonceng. Tapi butuh orangnya juga ya. Artinya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu punya fasilitas. Gembala itu tinggal menikmati. Haleluya. Amin. Oke, 17 Agustus mobil siapa yang nganggur? Saya mau pakai. Oh, saya juga mau jalan-jalan Pak. Iya. Saya doakan 2 mobilnya biar 1 nganggur. Mau didoakan mobilnya nambah? Amin. Motornya nambah? Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berbicara dengan tuntunan firman. Maka saya percaya Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Bahkan anak cucumu akan menjadi perkasa. Amin. Haleluya. Bumi ini di bawah kekuasaan kita. Makanya dalam berbicara, berbicaralah hal-hal yang memberkati. Karena itu akan kembali kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Tadi Pak Herianto Nababan datang dengan istrinya ibadah pagi. Bertambah semua. Anaknya nambah 2. Bukan hanya itu, tokonya jadi 3 dikali dress. Disatukan luas katanya. Rumahnya juga direnovasi. Bertambah semua. Mereka bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga melihat Bapak Ibu semakin bertambah-tambah. Iya kan? Pak Sianipar mobilnya sudah lunas. Mau nambah lagi ya Pak ya, kalau Tuhan berikan kan? Nambah lagi. Yang belum lunas berdoa biar lunas tanpa ada kendala. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya jemaat-jemaat Pipa akan jemaat-jemaat yang diberkati. Karena saya melihat jemaat Pipa selalu setia. Saya salut kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang jauh-jauh, yang dalam keterbatasan tetap eksis di dalam melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan tidak pernah melepaskan waktu-waktu yang indah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Haleluya. Mari. Saya hanya mendorong emosi Bapak Ibu Saudara sekalian agar tetap mempercayai bahwa dalam perkataan Bapak Ibu Saudara sekalian ada kuasa di dalamnya. Amin. Haleluya. Apapun masalah persoalan, datang kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Kemarin kami besuk ke rumah Bu Santi.
Kalau di rumah kita Indomie paling 5-6, dia 6 dus per stok. Tetapi dia nggak pelit, dibagi juga sama gembala. Luar biasa. Jadi saya sebenarnya saya teropong buat Bapak Ibu semuanya. Saya perhatikan satu persatu. Saya persatu saya perhatikan. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Jangan khawatir. Tetap berjalan sesuai dengan firman. Hidupmu akan semakin naik. Iya kan? Pak Pran dulu ngontak, sekarang langsung 2 lantai. Iya kan? Semua. Langsung 2. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jadi waktu rohani kita naik, kita akan melihat berkat kita juga naik. Haleluya. Mari Bapak Ibu ya, tidak ada waktu lagi main-main. Ini waktunya. Ini waktunya. Jadi tuntunan daripada firman ini akan membuat kita semakin naik. Jangan lihat hari ini engkau siapa. Tetapi lihatlah ke depan waktu kau bersama dengan Tuhan. Engkau akan Tuhan angkat lebih tinggi lagi. Tetap saya ingatkan kepada anak-anak kami yang saat ini Tuhan angkat pendidikannya tinggi. Bukan itu yang membuat engkau sukses sebenarnya. Karena banyak pendidikannya tidak terlalu tinggi, Tuhan buat sukses. Jadi tergantung tuntunan firman ini. Kalau kita mau dituntun oleh firman, engkau yang tamat SD, SMP, SMA, sederajat. Ada yang sanawiyah di sini? Enggak ada. Iya kan, maka saya bilang sederajat, siapa tahu ada. Kan begitu. Ibu ya sanawiyah dulu ya. Iya kan, ketawa dia, pernah dia masuk ke sanawiyah dia ya. Atau ala-wasiliyah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan itu yang menentukan, bukan pendidikan. Saya harus semangati juga Bapak Ibu semuanya, tetapi waktu kita dituntun Tuhan, yang gak pintar bisa menjadi pintar. Bapak Ibu saya gak pintar loh, sering lola juga. Bu Gembala selalu doakan saya terus. Karena apa? Karena hanya tuntunan firman saja. Itu aja Bapak Ibu. Jadi semua semangat, amin. Jaga perkataan. Kekang lidah kita, maka ibadah kita ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya rasa cukup firman Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Karena berkat kita Tuhan yang menyediakan, bukan orang lain. Ya, jadi perkataan itu menjadi perkataan yang menjadi berkat bagi kita. Bahkan orang lain akan melihat itu. Dan mereka akan diberkati juga. Dan kita akan menjadi berkat. Bahkan sampai bangsa ini karena doa-doa kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Haleluya. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian. Oh haleluya. Mengiring Yesus, itulah kesukaan. amin. Ya Yesus, katakan mengikut Yesus. Amin. Saudara sekalian, mengikut Yesus itu harus menjadi kesukaan bagi kita. Itu akan menjadi gaya hidup kita. Percaya.
ada yang lebih indah waktu kita melayani Tuhan. Waktu kita mengiring Yesus. Tidak ada pernah bosan mengiring Yesus. Karena di dalamnya ada bahagia, ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari, mari. Engkau yang punya talenta-talenta yang Tuhan buat, pergunakan semua untuk melayani, mengiring Dia. Jangan pendam, jangan padamkan, tetapi bangkit kembali. Haleluya. Selalu mengikut Yesus. Mungkin kata-katanya boleh disebutkan. Amin. Amin. Lepas semua aku Ya, mari. mengenal kehendakmu, kehendakmu di hidupku. Iring Yesus, mengiring Yesus. Mari, pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Kekuatan hidupmu. Yes, haleluya. Ku yakin Amin. hanya mampu Haleluya. jadikanku Haleluya. hamba yang Oh, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Urapi kami hamba-Mu. Urapi roti dan anggur ini. Ada berkat Tuhan dicurahkan waktu kami memakan dan meminumnya. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus, makan yang beban berat, Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. kehendakmu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Ya Tuhan. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendakmu di hidupku. Sama-sama katakan. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku Amin. hamba yang berkenan selalu. Yesus, Yesus. Amin. Haleluya. Yesus, katakan Yesus, kau berarti bagiku. Mari angkat tanganmu. Yesus, Katakan Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Mari kita bangkit berdiri. kau berarti Bagiku. Yesus.
Tuhan, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau bertanya, Bapak Ibu sudah semua dapat roti dan anggur? Amin. Oleh karena itu mari angkat tinggi-tinggi. Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Amin. Oleh karena itu turunkan anggur tangan kirimu sejajar dengan dada. Tetapi roti tetap angkat, tanda kita menghormati pengorbanan Tuhan. Amen. Firman Tuhan berbicara kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa. Aku percaya, tubuh Kristus tercabik-cabik bagiku. Agar tubuhku kuat, tubuhku sehat, dan mampu melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Ibu, angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kananmu. Ini firman Tuhan buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikuti saya berdoa. Aku percaya darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, memagariku dari segala kuasa kegelapan, kuasa setan, bahkan virus-virus. Karena darah Yesus mengalir dalam tubuhku, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sebelum kita berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bu Gembala berdoa buat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat
perjamuan kudus pada siang hari ini Ya, yang meneguhkan hati kami, Ya, mengingatkan bahwa Yesus mati dan rela bagi kami, Amin. menebus segala dosa-dosa, pelanggaran demi pelanggaran yang kami lakukan Yes. minggu demi minggu, dan hari ini telah menghapus segala dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Yes. Bahkan firman-Mu yang meneguhkan hati kami supaya kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin. Bisa mengangkang lidah kami, Ya, apapun yang kami perkatakan bisa menjadi berkat bagi dunia yang Amin. gelap ini. Tuhan tolong kami, Yes. bantu kami Bapa Amin. untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Amin. Bahkan memperkatakan berita sukacita bagi dunia yang gelap ini. Amin. Karena dunia ini semakin hari semakin turun dibawa oleh arus setan. Tetapi biar kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini membawa dunia ini kepada terang yang ajaib. Amin. Membawa pembebasan bagi orang-orang yang Amin. terluka. Menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman itu kekuatan dalam hidup kami, iman Yes. rohani kami boleh bertumbuh berbuah-buah. Amin. Bahkan juga Bapa, perjamuan ini menjadi rema, kekuatan bagi kami. Amin. Mengingatkan bahwa Yesus telah menyucikan segala dosa kami. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita mau menabur benih sebagaimana yang kita sepakati ya bersama di tempat ini. Bapak Ibu yang butuh amplop, mohon maaf itu amplop persepuluhannya itu habis Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dikasih itu aja. Tadi saya udah ngomong tadi ke penerima tamu atau ke penata layan bahwa pakai amplop yang persembahan yang sudah lama-lama yang sudah dicek itu tulis nama enggak apa-apa. Ya, nanti kita akan pesan di minggu ini kembali ya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang butuh amplop boleh angkat tangan saja, tulis namanya biar kita bisa doakan karena setiap pagi jam 4.40 itu live kita doakan apa yang Bapak Ibu tabur dan juga dalam doa-doa pribadi kita ya. Oke. Kalau sudah semua boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Oke, bangkit berdiri semuanya, imani apa yang Bapak Ibu tabur biar itu menjadi bertumbuh berbuah-buah ya, karena memang taburan setiap kita tidak sama, ada yang menuai atau panennya itu bulan ini, minggu besok, lusa, tidak apa-apa. Yang penting kita semua bangkit berdiri, kita deklarasi, baik itu yang sudah transfer juga tetap bangkit berdiri kita deklarasikan sehingga menjadi nyata dalam kehidupan kita. Oke, udah semua? Kita baca dengan suara yang oke, kasih Bu. Ya, oke. Ya, oke. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, oke. Oke. Ya, oke mulu ya. Oke, kita tunggu karena dia orang penting bagi Tuhan ya. Jangan semua namanya dicatat Bu. Oke, puji Tuhan. Udah. Oke, kita bangkit berdiri semuanya, kita baca hitungan yang ketiga. 2, 2, 3, ya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan di bisnisku. Ini adalah waktunya memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan amin. Silakan duduk. Kita angkat pujian dari dia aja. Dari dia aja. Lagu dengan sukacita.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ayo mari kita sama-sama. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. 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 Tuhan memberkati taburan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi taburan yang terus bertumbuh, berbuah dan manis rasanya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita yaitu hari Rabu itu ada ibadah WBI, Wanita Bentel Indonesia. Bagi setiap ibu-ibu boleh hadir di tempat ini. Ya, ibu-ibu, halo ibu-ibu. Ibu-ibu? Iya, sedikit ya, kayaknya sedikit yang hadir nih. Ibu-ibu? Gitu, itu baru ibu-ibu. Kalau di rumah aja suaranya wah gitu ya. Kalau jawab gitu. Oke, jadi ibu-ibu diharap hadir, petugas sudah ada di situ yang bertugas. Dua persembahan tidak ada di sini. Oke, ya. Ibu Lina, Ibu Roslina Wijaya. Oke, puji Tuhan ya. Terus untuk kerselnya dilayani oleh Kersel Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi semua anggota Kersel Haleluya harap hadir di tempat ini. Untuk melayani. Melayani itu Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Kersel yang lainnya tetap ikuti dari rumah. Ya, kita pantau terus. Biar semua diberkati Tuhan. Nanti yang bertugas sudah ada di situ. Pak Martinus tidak hadir? Ya, nanti boleh disampaikan ya. Oke, puji Tuhan. Untuk ibadah kita tetap 2 kali, yaitu jam 8 pagi dan jam 10. Yang bertugas sudah ada di situ, selesai ibadah ini nanti latihan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Minggu kemarin saya katakan apa ini kayaknya spanning apa ini? Oke, spanning. Tadi malam mati lampu masalahnya. Hanya kita doang ya, saya dengan Pak Yosep yang mati. Yang lain nyala semua. Iya di sini Bu, ya di tempat Ibu kita enggak tahu. Oke, ya jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin saya umumkan tentang mimbar ini. Sudah ada yang respon, Andreas kemarin dia memberkati 1 juta ya. Puji Tuhan, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, ini anak muda loh ya. Iya, nanti akan kita serahkan kepada siapa yang kira-kira untuk menambahinya. Kemarin ada saya lihat mimbar bagus, transparan, itu hampir 4 jutaan ya. Berarti masih kurang sekian-sekian. Apakah kita cukup yang segitu atau mau yang lebih bagus? Karena saya pikir saya sudah pernah bilang nggak usah diangkat-angkat, jadi tetap di sini transparan. Nanti ada kembang-kembang yang lebih bagus lagi. Ya, nah ini nanti kita doakan aja. Ya, kekurangannya tinggal ya paling 3 jutaan, saya rasa itu terlalu kecil bagi Tuhan ya. Untuk seterusnya masalahnya. Itu nggak habis karena nggak bisa dimakan. Iya, oke nanti ini ke sekolah minggu. Karena sekolah minggu juga sudah full musik di sana. Sudah full band. Tinggal bagaimana Pak Harno nanti ngatur, biar bisa nanti yang nggak main musik di sini, yang bisa main keyboard di sana. Mic-nya juga sudah, siapa guru sekolah minggu udah bagus kan? Udah enak kan? Mungkin hampir sama dengan ini di sana soundnya.
Ya, Bapak Ibu dan kaum Bapak juga nanti di sana akan lebih mantap lagi, KKR kaum Bapak. Karena udah mantap. Ya. Iya, jadi ini mimbarnya nanti di sana. Jadi nggak pakai mimbar kaleng-kaleng lagi kan? Udah ada ini nanti di sana. Jadi semua berfungsi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Doakan untuk kekurangannya. Ya, coba ini apa ini? Spanning di mana? Ada yang kontak-kontak? Oke, saya rasa enggak apa-apa, kita akan cepatkan selesai. Siapa tahu spanning pada putus nanti semua. Ya, oke, saudara sekalian, untuk mimbar itu saja dulu, nanti kita akan bicarakan lagi. Terus untuk janji iman Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pagi ada yang penambahan di sana, udah dibenarin belum Ibu Lijelisna? Udah dibenarin semua, yang ijo-ijo itu udah lunas. Iya, mana Irwan? Udah Irwan 1 juta. Udah ada di bawah. Belum. Itu belum lunas. Siapa yang bikin lunas? Hah? Irwan sudah transfer. Oke. Ya, itu belum ya, masih putih. Masih bersih. Ibu Yakni sudah lunas 500. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ibu Maria tadi janji iman 300. Di bawahnya, di bawah Ibu Yaknie, bukan Ibu Yaknie ya. Ibu Yakni. Jadi enggak pakai E. Oke. Enggak bisa itu gabung. Oke, enggak apa-apa gitu. Ya, terus siapa lagi? Ibu Maria ya? Berapa tadi Bu Gem? 300. Oke, puji Tuhan ya. Woi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lunas. Wow, luar biasa ya. Ibu Lim Ebe. Keluarga Pak Kimsi aja, Pak Kimsi. Keluarga. Oh, Ibu Lim Ebe udah ada di atas. Oh. Ibu Maria. Ibu Maria. Oke. Siap. Ibu Lim Ebe lunas. Makasih ya Ibu Lim Ebe ya. Diberkati usahanya. Kok Palue? Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, oke. Aduh, ini bahaya nih kalau begini ya. Oke, saya rasa sudah saja dulu. Biar kita stop karena ini sound kita nanti pada rusak. Karena kita tidak punya stabilizer. Oke, saya rasa itu aja dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mau menabur untuk janji iman Natal ini kalau belum ada yang belum berjanji boleh nanti hubungi bendaharanya ya. Oke. Saya rasa itu saja, Tuhan berkati semuanya, kita bangkit berdiri. Oh haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yang ulang tahun boleh maju ke depan langsung ya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib-ajaib Kau Tuhan. Kata saja ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Masih ada? Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Berdoa, biarlah kemuliaan Allah turun ke atasmu. Di ulang tahunmu hari ini semakin dekat engkau dengan Tuhan. Semakin engkau mengasihi Dia. Bahkan Tuhan tuntun engkau terus dalam langkah-langkahmu. Dan masa depanmu masa depan yang luar biasa. Dalam nama Yesus engkau sehat. Bahkan apapun kegiatanmu hari ini biar Tuhan tolong engkau. Urapi juga aku dengan urapan yang baru dalam usia yang sekarang. Semakin bertumbuh dalam rohaninya, semakin diberkati dalam studinya, bahkan masa depannya masa depan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Abang juga berdoa buat Amalindon, urapi dia lebih lagi dalam usia yang sekarang. Bertambah-tambah Tuhan berikan kesehatan, sukacitanya terus, Tuhan proteksi hidupnya, suaminya, anak-anaknya.
Bahkan apapun yang menjadi doa-doanya dalam nama Yesus, biarlah mujizat selalu terjadi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan. Hamba juga berdoa saat ini buat Anggi dalam usia yang sekarang. Berkati Bapak Anggi dengan berkat yang melimpah dalam kesehatan, baik dalam rumah tangga, baik dalam segala pekerjaan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu, Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan. Bapa dalam surga, lipat tangannya. Urapi Nail Tuhan dalam usia yang sekarang, biarlah bertambah-tambah pintar, cerdas, sehat, bahkan menjadi anak yang bertalenta luar biasa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia Tuhan, berkati orang tuanya, berkati adik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini membawa segala kebaikan Tuhan. Dan firman-Mu menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Dan kami akan terus hidupi sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Amen. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Dalam segala aktivitas kami, dalam ke depan ini biarlah Tuhan menyertai, menolong, membuat berhasil dan beruntung. Amin. Bahkan jadikan kami menjadi orang-orang hebat. Amin. Terima kasih Bapa. Dari tempat ini hantarkan umat-Mu. Kalau ada yang sakit di rumah, Engkau sembuhkan. Amin. Ada yang membawa sakit hari ini, Kau sembuhkan juga. Amin. Sehingga kami semua sehat. Tidak ada bawa virus, semuanya sehat. Amin. Bahkan segala mara bahaya, kecelakaan di perjalanan dijauhkan dari setiap umat-Mu. Yes. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa. Amin. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Yes. Menyertai, menolong, menghibur kita. Saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan